Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Mubarok. Saya dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang pada kesempatan kali ini akan sedikit kembali memaparkan sekaligus memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah riset aksi. Baik, adapun untuk riset aksi itu sendiri merupakan salah satu metodologi di mana untuk menyelesaikan suatu problematika yang kemudian dipengaruhi oleh individu ataupun diakibatkan oleh kelompok, yang dimana problem ini dari isu-isu yang progresif dengan proses yang kolektif. Nah, kemudian untuk sejarah daripada riset aksi itu sendiri, riset itu artinya merupakan salah satu metode penelitian di mana udah berbicara tentang investigasi masalah, landasan teori, dan kemudian kajian-kajian lapangan. Kemudian di aksinya itu sendiri ataupun risetnya itu udah berbicara tentang implementasi. Riset aksi ini sempat booming ketika di negara Amerika Serikat waktu itu, yang kemudian dipelopori oleh John Clare pada 1940-an waktu itu. Kemudian masuk kepada fase kedua digaungkan oleh Kurt Lewin, ya. Dia merupakan salah satu penerus kembali daripada si John gitu ya. Kemudian yang menjadi masifnya itu ketika di si Stephen Loray gitu, dimana dia itu mengkodifikasikan riset aksi ini itu ataupun menginvestigasikan riset aksi itu merupakan salah satu bentuk kajian perihal dimana waktu itu bahwa masyarakat di Amerika harus mempunyai secara stabilitas pendidikan yang tinggi dan mumpuni, sehingga problematika-problematika yang ada di negara itu sendiri bisa terjawab dan kemudian warganya bisa memaksimalkan ataupun mendewasakan warganya, yang kemudian bisa nantinya mempengaruhi kestabilitasan negara itu sendiri. Namun dalam riset aksi ini ada beberapa faktor yang kemudian ataupun proses daripada keberhasilan riset aksi ini itu sendiri gitu, dimana nanti harus berbicara tentang fasilitator, partisipasi, lobbying, dan negosiasi. Sedikit untuk menjelaskan bahwa berbicara tentang fasilitator, di mana seseorang yang kemudian memahami betul tentang riset aksi itu sendiri, yang kemudian dia itu grassroots dengan masyarakat, serta dia berlandaskan teori, kemudian investigasi masalah, kemudian dia merumuskan masalah-masalah yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian dia harus mampu berpartisipasi. Dalam berpartisipasi apa? Dimana si seseorang ini ketika dia sudah menjadi fasilitator, yang tadi dia harus berdasarkan investigasi masalah, kemudian dia gestrut dengan masyarakat itu sendiri, dia berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian disinilah, di fase inilah yang kemudian riset aksi itu akan muncul. Dengan dasar apa? Dengan kemampuan si fasilitator untuk merubah mindset ataupun merekonstruksi ulang problematika yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga nanti akan menjadi masyarakat yang sejahtera, mungkin begitu ya, oleh si fasilitator itu sendiri. Tapi harus dengan catatan dia harus berpartisipatif dengan kegiatan itu sendiri, hasil dari pemikiran ataupun konsep yang dia buat ataupun konsep yang ditawarkan kepada masyarakat. Adapun lobbying di sini saya kategorikan menjadi dua bagian. Lobbying secara internal, kemudian lobbying secara eksternal.
Lobbying internalnya yaitu lewat instansi-instansi yang sudah terbuat di masyarakat itu sendiri. Karena memang ketika berbicara tentang masyarakat itu tidak terlepas daripada kelompok-kelompok masyarakat. Katakanlah ada rukun tetangga, ada rukun warga, kemudian kalau di daerah itu ada kepenuhan gitu kan. Kemudian masuk lagi misalkan ke desa ada LPM, ada Karang Taruna. Nah, kemudian si fasilitator itu harus gestur ke sana dengan lembaga-lembaga itu, dengan melakukan lobbying itu. Sehingga nanti akan membentuk salah satu konsensus dari masyarakat dalam mencetuskan program yang akan dilandingkan oleh si fasilitator. Kemudian untuk lobbying eksternal, di mana si fasilitator ini mampu ataupun punya jejaring sosial yang kemudian gesrutnya kepada ranah-ranah birokrasi ataupun ranah-ranah yang lebih tinggi yang mengurusi kursi kepemerintahan. Nah, kemudian nanti bukan berarti si fasilitator yang kemudian harus mengeksekusi ketika lobbying ini, tapi pun juga dibawa si masyarakat ini dengan dalih dia hanya sebatas jembatannya aja untuk mempertemukan dari pihak birokrasi dan pihak top down gitu. Nah, kemudian masuk kepada fase yang kedua. Dalam riset aksi ini tidak bisa dikodifikasikan dalam bentuk satu kajian aja, tidak, harus dengan beberapa siklus kajian yang kemudian nanti akan saya paparkan. Salah satunya mungkin dengan cara yaitu si fasilitator yang tadi harus bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Tapi dengan satu catatan, dia itu harus menggunakan ataupun dengan metode penelitian dulu secara investigasi masalah. Dia tidak langsung serta-merta terjun langsung kepada masyarakat itu sendiri, karena nanti akan berpengaruh besar. Kemudian misalkan ketika si fasilitator sudah masuk kepada ranah-ranah instansi masyarakat, kemudian nanti ada tukar gagasan, dialektik pemikiran yang kemudian nanti ada entah itu gagasan yang kemudian sifatnya itu kritikal reflektif, kritikal solutif ataupun building dan sebagainya. Itu kan kemudian nanti akan dibenturkan di sana. Namun pada faktanya bahwa kemudian si fasilitator ini harus bisa mampu membawa masyarakat ataupun mengumpulkan dengan dalih menggunakan instansi masyarakat itu sendiri, entah itu lewat RT RW ataupun Karang Taruna ataupun lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Kemudian kita coba memaparkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, tapi namun bukan berarti kita yang menggurui, tapi tetap yang menjadi eksekutor ataupun aktornya itu tetap masyarakat itu sendiri. Kita hanya sebatas menjembatani perihal program-program masyarakat ini ke depan harus seperti apa gitu. Nah, kemudian nanti kita buat program kerja jangka panjang, jangka pendek begitu ya. Kemudian ini nantinya akan dieksekusi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, tahapan-tahapannya itu sebetulnya banyak dan kemudian ini lebih cenderung kita tidak boleh menjadi seseorang yang ingin memunculkan nama ataupun eksistensi psikologi kita. Namun tetap bahwa kita itu ingin mensejahterakan masyarakat. Nah, karena memang kajian-kajian kemasyarakatan tidak berdasarkan menggunakan riset aksi aja, harus berdasarkan sosial, politik, ekonomi, budaya. Artinya kita tidak bisa memakai satu kajian aja. Kemudian maju yang ketiga itu kenapa siklus riset aksi ini yang ketiga itu dalam Sisdamas riset aksi
ketika misalkan sudah dibenturkan dengan masyarakat, itu tadi metodenya di mana si fasilitator yang kemudian kita sudah melakukan negosiasi ataupun konsolidasi sosialisasi dengan masyarakat. Nah, kemudian si masyarakat itu kita menyiapkan program-program, tapi berdasarkan program itu dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian nantinya si program ini, program jangka pendek, jangka panjang itu akan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, namun pada dasarnya pada proses Damas ini kita sebagai fasilitator harus partisipan. Di sini poinnya. Dimana ketika kita sudah membantu masyarakat ini secara mandiri, entah itu berbicara tentang sumber daya manusia, entah itu berbicara tentang sumber daya alam, lingkungan, kita harus tetap memapping dan membranding mereka begitu. Nah, untuk yang terakhir ada salah satu korelasi dengan kemudian